Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pak Didi Santoso dari Jagat Play. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang lumayan menarik, at least dari perspektif gua. Kita akan ngobrolin soal 10 kenyataan pahit yang mesti diterima sama gamer, termasuk elu dan gua. Let's go. Oke, video game memang termasuk aktivitas yang menyenangkan, tapi di sisi lain juga buat kita itu selalu meninggalkan sebuah harapan tertentu gitu. Kalau ini bisa jadi lebih daripada sekedar hobi. Nah, gue pengen ngobrolin soal kenyataan-kenyataan pahit yang harus diterima sama gamer, termasuk lu atau gua, termasuk gamer yang mungkin baru pengen mulai masuk ke dunia gaming, baru jadi gamer, ataupun yang udah tua bangkotan kayak kita. Yang udah nikmatin video game tuh udah dari kecil gitu, dari zaman NES atau bahkan dari floppy disk 5,5 inci sekalipun. Jadi kita ngobrolin soal apa aja yang harus kita terima kenyataan ini. Nomor 10 adalah tidak ada jaminan kalau misalnya waktu gameplay yang banyak itu akan bikin lu jadi pro gamer. Bukan pro gamer ya, pro gamer. Jadi ada tendensi, at least di zaman modern sekarang, anak-anak muda, kecil dan remaja itu punya mimpi buat jadi pro gamer. Karena merasa kalau, hey, gaming, terus lo bisa lihat kalau misalnya scene e-sport di Indonesia juga, terutama dari pasar mobile juga kenceng banget, duitnya banyak, terus mereka berharap mereka bisa jadi gamer profesional gitu. Dan mereka pasti akan ngabisin banyak waktu buat main game. Bisa mungkin sekitar 5 jam sehari sampai 7 jam sehari yang dengan angan-angan gue akan bisa jadi pro gamer di masa depan. Tapi kenyataan pahitnya adalah kita harus nerima kalau bisa jadi tidak punya skill untuk itu. Terlepas dari berapa banyak pun waktu yang lo habisin buat main game, tidak ada jaminan kalau lu bisa jadi gamer profesional, atau bahkan lu cuma punya sekedar skill buat berkompetisi sama gamer-gamer pro gitu. Makanya bisa dibilang jumlah gamer profesional dibandingkan sama gamer amatir itu ya beda jauh gitu. Biasanya kita lihat aja tim terbaik Dota 2 di seluruh dunia tuh ada berapa doang, tim Mobile Legends terbaik itu ada berapa doang dibanding sama orang yang main secara amatir atau fun doang gitu. Jadi ya kalau misalnya mau jadi pro gamer atau gamer profesional, waktu lu udah habis mungkin ribuan sampai puluhan ribu jam dan ternyata lo masih belum bisa masuk ke kancah e-sport misalnya, mungkin sudah saatnya menyerah dan mulai main buat fun doang gitu. Kenyataan pahit nomor 9. Gatekeeping itu membunuh komunitas, bro. Bukan bikin lo makin keren. Jadi kalau misalnya lo nggak tahu konsep gatekeeping, ya nama juga gatekeeping, menjaga pagar. Ada beberapa orang di sosial media atau mungkin lo temuin di dunia nyata yang merasa kalau dia harus menjaga komunitasnya. Kalau misalnya lo nggak ngelakuin, lo tuh bukan fansnya Dark Soul misalnya. Kalau misalnya lo main pakai Magic, lo tuh bukan fans Dark Soul. Kalau lo nggak tamat 90 jam tuh, lo tuh bukan penggemar game ABC. Kalau lo nggak bisa ngebunuh si ABC pakai tongkat ABC misalnya, lo tuh bukan komunitas kita gitu. Nah, ada beberapa gamer sok keren yang ngerasa kalau, hey, ini gue tuh mewakili komunitas gue gitu. Gue tuh gamer yang pro. Padahal tuh yang dilakukan adalah dia menutup pintu gerbang untuk lebih banyak komunitas masuk, sehingga yang terjadi adalah komunitasnya justru cepat mati gitu. Karena makin sepi, terus orang ngeliatin gelagat dia kayak, apaan sih kok ini orang sok eksklusif gitu sih gitu. Itu malah bikin, oke, lalu mungkin terlihat keren di mata beberapa orang, tapi percayalah 90% orang benci orang kayak gini. Dan apa yang dilakukan justru bikin komunitas game yang dia suka akan cepat mati daripada tumbuh subur di masa depan gitu. Jadi berhenti gatekeeping, biarkan orang masuk ke dalam komunitas lu sebanyak dan sebaik mungkin selama positif. Kenyataan pahit nomor 8, ini kayaknya lebih ditujuin lagi seperti nomor 10 buat gamer-gamer anak muda. Untuk jadi streamer atau YouTuber gaming, lu tuh butuh keberuntungan juga, nggak cuma skill. Gue tau kok ini mimpi yang bener-bener banyak anak muda pengen banget jadi streamer. Lu bisa dapat duit banyak, kalau misalnya ngetop, lu bisa main game seharian, lu cuma butuh ngobrol, cuma nongkrong depan komputer, nggak usah kemana-mana, dan lu bisa capai mimpi lu sebanyak yang lu mau gitu. Tapi pada kenyataannya, sesuatu yang pahit yang harus kita telan adalah, terlepas dari betapa usaha, kerja keras, ataupun peralatan mahal yang lu beli, tidak ada yang menjamin lu bisa jadi YouTuber gaming yang ngetop, ataupun streamer yang ngetop. Karena percaya atau enggak, kebanyakan yang naik sekarang pun, nggak cuma di Indonesia, tapi juga di internasional, mereka nggak cuma punya skill menghibur, tapi mereka juga beruntung gitu. Entah dibawa naik siapa yang lebih ngetop duluan, atau mereka ngumpul di komunitas yang memang tepat pada saat mereka naik pamor, segala macam. Jadi kalau misalnya lu udah habisin waktu buat jadi streamer, misalnya lu udah nge-Twitch, atau lu streaming di YouTube setiap hari misalnya, terus yang nonton sama 5 tahun gitu ya, berturut-turut terus yang nonton cuma 15 orang, 20 orang, ya kenyataan pahitnya adalah
Apakah sudah saatnya berpikir untuk menyerah? Karena 5 tahun itu bukan waktu yang pendek. Kira-kira demikian. Kenyataan pahit nomor 7. Banyak fans yang membela satu produk tertentu karena basically dia tidak punya produk yang lain. Ini adalah fenomena bocah kipas atau fanboy. Agak aneh kalau misalnya kita lihat fenomena fanboy di sosial media yang mati-matian membela produk tertentu. Apakah konsol kah, VGA kah, atau merek laptop misalnya, terus berdebat setengah mati gitu. Kebanyakan orang yang senang banget jadi fanboy, itu orang-orang yang cuma punya satu produk doang gitu. Lo akan melihat fenomena di mana orang yang punya 2 atau 3 produk dari merek yang berbeda atau platform yang berbeda, biasanya tuh nggak jadi fanboy gitu. Orang yang punya Nintendo, PC, dan PlayStation misalnya, mereka tidak akan berubah menjadi orang yang mati-matian bela PlayStation di sosial media atau bela Nintendo di sosial media atau sok-sok ngobrol, PC Master Race, konsol mah sampah gitu. Padahal kalau misalnya lo punya semuanya, lo ada ayam aja gitu, nggak ada ribut-ributnya. Jadi ada tendensi semacam kayak lo menjadi fanboy karena lo berusaha menjustifikasi uang yang lo keluarin buat beli platform lo itu, dan lo nggak punya duit buat beli yang lain. Jadi ya itu kenyataan pahit yang harus diterima, dan gue rasa itu fenomena yang lumayan sering terjadi dan bisa lo lihat sendiri di sosial media. Apakah orang yang fanboy itu punya banyak produk yang beda atau enggak? Kira-kira demikian. Kenyataan pahit nomor 6, ini juga berlaku buat gue, ini sakit banget. Total waktu bermain lu sebenarnya dari awal lu main game sampai sekarang, kalau misalnya dialihin ke aktivitas yang produktif, sebenarnya bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih bermakna gitu. Bayangkan misalnya kayak gue pribadi, gue udah ngabisin sekitar 7.000 jam buat main Dota 2. Gue terkadang membayangkan apa yang terjadi kalau misalnya gue mengalihkan 7.000 jam gue untuk belajar bahasa Jepang misalnya. Gue yakin gue akan berada di tingkat yang fasih. Mungkin tidak bisa menulis lah ya. Paling nggak gue bisa hafal kanji, atau gue bisa conversation sama orang Jepang dengan lancar. Atau misalnya gue mengalihkan 7.000 jam gue untuk belajar apa, misalnya tukang kayu misalnya, gue bisa belajar membangun rak dari kayu misalnya, segala macam, bukan dari IKEA ya. Gue pasti dapat punya skill yang jauh bermakna. Nah bayangkan ketika lu totalin jumlah waktu gaming lu misalnya dari SD sampai kuliah misalnya sekarang, berapa waktu yang udah lo habisin, dan kalau misalnya dialihin ke produktif, kegiatan produktif, apakah tidak akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berguna buat hidup lo. Tapi ya di sisi lain juga gue pribadi senang merasionalisasi kalau sesuatu yang kita lakuin buat having fun itu terkadang tidak sia-sia gitu, karena itu buat kesehatan mental kita juga. Tapi kalau tidak dijustifikasi, itu sebenarnya bisa buat sesuatu yang jauh lebih produktif dan lebih bermakna buat hidup kita. Well, itu kenyataan pahitnya. Kenyataan pahit nomor 5 adalah keputusan developer apapun itu sebenarnya tidak mempengaruhi hidup lo. Jadi misalnya apa ya? Misalnya lo suka banget sama Final Fantasy 7. Misalnya, terus lo suka sama sistem turn-based zaman dulunya. Terus tiba-tiba si developer bilang, "Hey, kita mau ganti jadi modern nih. Kita jadinya action RPG aja untuk 7 remake." Terus lo keluar-keluar di internet betapa lo tidak sukanya action RPG, seolah-olah keputusan Square Enix buat ngubah sistem itu mempengaruhi hidup lu gitu. Hidup lu jadi lebih parah, lebih kacau, lu jadi tidak bahagia gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya pikir-pikir, ini adalah keputusan kreatif yang diambil untuk jualan barang, yang kalau dipikir lebih matang lagi sebenarnya tidak mempengaruhi hidup lu sama sekali gitu secara langsung. Jadi keputusan developer misalnya kayak, gue mau ngubah karakter ini jadi warna kulit, misalnya dari kulit putih ke kulit hitam misalnya. Atau gue pengen bunuh karakter yang satu, yang A, gue biarin yang B hidup. Atau misalnya gue pengen ceritanya tuh kayak begini gitu. Respon yang sering gue lihat yang tidak rasional di sosial media adalah seolah-olah keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan tuh benar-benar menghancurkan hidup mereka, seolah mereka tuh kebahagiaan itu terenggut gitu. Itu yang gue rada-rada agak bingung. Dan sebagai gamer juga menurut gue kita mesti refleksi diri juga kenapa ini terjadi gitu. Ini udah kenyataan pahit yang menurut gue masih bisa dibenerin sih sebenarnya. Nah, kenyataan pahit nomor 4, tidak semua game tua itu bagus bro. Jadi ini lebih banyak ke arah gamer-gamer tua kayak gua, atau mungkin lo pada yang lagi nonton yang udah umur 30, yang udah pernah main dari zaman floppy disk, NES, terus sampai sekarang bisa sampai ke PS5. Terus lo melihat perkembangan game di mana misalnya kayak ada beberapa hal yang udah nggak relevan, terus dibikin modern lah di zaman sekarang gitu. Misalnya kayak tadi kita bilang ada turn based jadi action RPG, terus tiba-tiba ada RPG baru yang judulnya baru, terus kita bandingin sama judul yang lama.
Nah, apakah semua game lama itu selalu lebih bagus daripada game baru? Sebenarnya kalau misalnya kita pikirin secara objektif, itu enggak sama sekali gitu. Ada banyak game kuno yang bisa kita nikmatin, karena di saat itu nggak ada yang lebih bagus. Tapi ketika lu udah main kembali, misalnya kayak lu main Skyrim gitu, terus lu main Elder Scrolls yang lama banget misalnya, atau lu main Fallout yang baru, terus lu main Fallout yang lama, tidak harus memuji Fallout yang lama. Mungkin lu merasa kalau Fallout yang baru itu jauh lebih bagus daripada Fallout yang lama karena lebih relevan misalnya. Sebenarnya yang menarik adalah ada kontribusi perasaan nostalgia di sana. Masalahnya nostalgia itu bukan masalah kualitas game. Nostalgia itu bisa soal keterikatan atmosfer atau rasa saat main gamenya. Misalnya ketika lu main Final Fantasy 7 pas SMP itu masa tanpa beban, nggak ada bill yang mesti lu bayar, nggak ada tanggung jawab, nggak ada kontrakan yang mesti lu pikirin tiap hari misalnya. Jadi situasi tanpa beban itu yang terikat pada FF7, bukan FF7-nya yang bagus. Yang lu rinduin adalah masa-masa ketika lu main FF7. Nah, pertanyaannya ke lu adalah, setiap kali lu membandingkan game lama dan game baru, dan lu merasa game lama lebih bagus, apakah memang game lama itu bagus, ataukah lu jatuh cinta pada saat lu memainkan game lama tersebut? Itu kenyataan pahit yang mesti lu pikirin. Kenyataan pahit nomor 3, usia bertambah, duit tambah, tapi waktu gaming udah nggak ada lagi. Ini udah sesuatu yang udah nggak bisa terbantahkan. Jadi kalau misalnya lu termasuk golongan gamer tua kayak gua, ataupun lu yang lagi pada nonton dan udah pada kerja dan akhirnya punya duit buat beli game ketika pas kecil nggak ada, ternyata nggak ada waktunya gitu buat main game gitu. Dan ada kalanya ketika lu udah beli game, lu excited, lu udah nungguin lama ini gamenya tiba di tangan, lu kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu lu pengen main game, tahu-tahu lu pengennya tidur. Gue udah nggak ada energi, gue pengen tidur. Karena Senin sampai Jumat kerjaan di kantor banyak. Atau Sabtu sama Jumat ternyata lu udah berkeluarga, terus anak lu minta perhatian, atau istri lu minta perhatian ekstra, terus lu nggak bisa main game. Ini ada kenyataan pahit yang harus lu terima. Jadi kalau misalnya lu masih remaja sekarang, lu masih belum ada beban, lu belum kerja, hidup masih oke-oke aja, please main game sebanyak mungkin, sebanyak yang lu bisa lah gitu. Karena pada saat lu, ketika lu makin dewasa, lu udah kerja, terlepas apakah lu punya duit atau enggak setelahnya, waktu gaming lu pasti menurun, dan itu ada kenyataan pahit yang harus lu terima sebagai gamer. Kenyataan pahit nomor 2, ini untuk game-game yang kompetitif, karena ada sebuah kecenderungan yang terjadi pada diri kita semua, termasuk gua pribadi yang toxic. Setiap kali ada game kompetitif yang basisnya tim, dan timnya kalah, kita selalu nyalain orang lain, padahal sering terjadi yang sampah itu sebenarnya kita. Yang nggak punya skill itu kita gitu. Tim semua udah oke, tim semua udah melakukan tugasnya dengan sangat-sangat baik, tapi performa kita yang buruk. Tapi ada seperti kebiasaan manusia yang seharusnya kita nggak pernah mau nyalain diri sendiri. Kita harus melihat kalau orang lain adalah sumber masalah. Walaupun terkadang ada saat kayak enlightenment gitu, terus kita mikir, sebenarnya kalau misalnya dari data, sebenarnya yang salah tuh gua gitu, yang sampah tuh gua. Tapi pada akhirnya ya lu tidak akan mau menerima kalau misalnya lu yang salah gitu. Jadi kenyataan pahitnya adalah kayaknya nggak apa-apa deh kalau misalnya kita mulai belajar nerima kalau ada suatu saat di mana lu main game kompetitif dan tim lu kalah banyak, kalah besar, dan masalahnya tuh lu gitu, bukan teman-teman yang lain. Itu yang mesti lu terima. Nah, kenyataan pahit nomor 1 dan menurut gue yang paling penting dan ya mungkin paling mengecewakan juga adalah sayangnya hidup kita tidak akan semenarik video game yang kita mainkan gitu. Ketika video game menawarkan kesempatan lo buat jadi pahlawan, nyelamatin dunia, nyelamatin putri, lewatin petualangan, bunuh monster, naik level, jadi kuat, jadi tajir, dan segala macam, ada skalanya lo mesti menerima kalau hey, ini semua adalah fantasi. Ini semua adalah alasan kenapa lo suka video game. Karena pada dasarnya dia mewakili sebuah hidup yang lo pengen, tapi nggak akan pernah lu capai gitu. Ada saatnya lu mesti nerima kalau hidup lu tidak akan pernah lu jadi pahlawan. Hidup lu tidak akan pernah jadi tajir misalnya karena lu dagang di RPG. Lu nggak akan punya skill yang punya kemampuan yang sama buat buat mengubah nasib dunia misalnya. Pada akhirnya lu bisa merasa kalau lu cukup jadi NPC aja gitu di dunia ini. Sementara ada orang-orang lain lebih penting di sana yang kelakuan dan perannya tuh lebih mirip karakter utama, sementara kita ini cuma numpang hidup jadi NPC aja di dunia ini.
Itu kenyataan yang paling pahit yang pernah harus diterima adalah itu gitu. Kadang kita ini bukan karakter utama, men. Kadang kita ini cuma NPC doang. Dan ya, video game membantu lu, membuat lu merasa lu menjadi pahlawan. Itu kenyataan pahit nomor 1 yang mau gak mau harus kita terima. Oke guys, kira-kira itu ada 10 kenyataan pahit yang menurut gue harus diterima sama gamer. Kalau misalnya lu punya kenyataan pahit lagi yang lu pengen obrolin, lu bisa tinggalkan di bagian komentar. Gue juga pengen lihat kira-kira pandangan lu soal kenyataan pahit yang harus diterima gamer tuh apa aja gitu di luar 10 yang gue sebutin. Oke guys, pada Santoso, jaga play. See you on the next video. Bye-bye. Dadah.